Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan renungan pagi di kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu hidup dalam pengenalan Allah yang benar. Sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan melalui darah Yesus yang telah tertumpah di Bukit Golgota, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Tetapi sebaliknya harus menjadi manusia baru dalam penebusan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Seperti apakah menjadi orang yang mengenal Tuhan, atau dikatakan dalam kitab Efesus ini menjadi manusia yang baru? Nas ini mau mengupasnya. Secara khusus kita boleh baca dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. Salah satu yang diajarkan kepada kita adalah buanglah dusta dan berkatalah benar. Jangan menjadi marah dan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Atau dikatakan juga jangan mencuri dan yang lain-lain. Termasuk apa yang dikatakan dalam Nats pasal 32 ini. Dikatakan bahwa kita menjadi orang yang ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sifat-sifat seperti inilah yang diinginkan oleh Allah untuk kita boleh mengisi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita diinginkan oleh Tuhan supaya kita memang sungguh-sungguh memutuskan supaya hidup kita ini tetap menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, yang ramah di antara sesama kita manusia, yang saling mengasihi dan saling mengampuni. Saat kita memutuskan untuk menjadi manusia yang ramah, itu artinya kita sedang menghadirkan kebaikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saat kita sedang melakukan kasih mesra, itu artinya kita sedang menghadirkan cinta kasih Bapa di tengah-tengah dunia ini. Saat kita mengampuni, itu artinya kita sedang melepaskan beban yang berat yang terkadang membuat kita terbongkok-bongkok karena tak mampu memberikan pengampunan dan mengingat segala dosa dan kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Sebab itu pancarkanlah keselamatan Allah sebagaimana kita membuktikan
kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima kebaikan, menerima pengampunan dan pendamaian yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus di kayu salib. Manusia yang baru harus terus senantiasa kita hidupkan dalam seluruh aras kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami supaya kami boleh hidup dalam pengenalan Tuhan yang benar, menjadi manusia baru yang mencintai Tuhan dan sesama kami, yang hidup dalam ramah dan juga melakukan pengampunan dosa dan saling mengampuni ketika ada orang yang melakukan kejahatan dan dosa kepada kami. Dengan demikian kami akan menyadari bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah memberikan penebusan bagi kami itu akan senantiasa hidup di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.